Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Kamis Putih hari ini 6 April 2023 tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 22 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Demikian tertulis. Penetapan perjamuan Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambil ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikianlah juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian firman Tuhan bagi kita. Horas mari kesudena. Malam ini kita merayakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah merupakan malam perjamuan terakhir di mana Yesus kala itu hendak mengalami puncak penderitaannya melalui kematiannya di kayu salib. Pada perjamuan malam itu, Yesus memberikan pesan-pesan terakhir dalam rangka supaya orang percaya termasuk muridnya melakukan tindakan atau peristiwa itu dikenang, diingat, supaya para murid mengingat peristiwa itu dan melakukannya kepada umat percaya tatkala Yesus nanti menderita atau dia tidak lagi bersama dengan umat percaya di dunia ini. Tradisi gereja Kamis Putih dibarengi dengan pembasuhan kaki. Tadi sudah kita saksikan dan alami pembasuhan kaki. Ada orang berkata bahwa pembasuhan kaki itu tidak alkitabiah, tidak pernah diperintahkan Tuhan. Itu tradisi yang baru atau sebuah ibadah yang ikut-ikutan. Kira-kira begitu mungkin dalam benak orang percaya saat ini. Tetapi kalau kita melihat sejarah gereja, ibadah pembasuhan kaki ini bukanlah ibadah yang baru muncul. Ini sudah ribuan tahun yang lalu dilaksanakan oleh gereja. Ibadah Kamis Putih dimulai dari rangkaian yang panjang. Mulai dari Rabu Abu. Rabu Abu 40 hari sebelum Paskah. Jadi dia 4 minggu. Kalau 4 minggu 7 kali 4 28 ditambah 4 minggu berarti 30 hari. Maka dia
disebut dengan Rabu Abu. Setelah Rabu Abu ditoreh kepada setiap kening orang percaya, abunya itu ialah ini, daun palem ini. Minggu yang lalu kita telah membawa palem ke gereja. Lalu daun palem ini disimpan di rumah atau di gereja. Setahun berikutnya pada masa Rabu Abu ini ditumbuk menjadi debu. Lalu pada Rabu Abu dilaksanakan, seluruh jemaat yang datang beribadah Rabu Abu ditorehkan abu ke dahinya dan berkata, engkau berasal dari tanah, bertobatlah. Sejak itu pada mulai Rabu Abu, jemaat mulai berpuasa, mulai berkurban, mulai memberikan persembahan, dan mulai memuliakan Tuhan. Di selama 40 hari ke depan hingga puncak hari ini, jemaat Tuhan berpuasa, berkurban, bersyukur, berdoa. Kalau misalnya dia makan atau satu keluarga itu makan sekali makan itu 4 muk, satu kali makan maka dikurangi jadi 3 muk. 1 muk itu disimpan untuk dana sosial. Kalau biasanya dia makan daging, mereka makan daging 1 kali 1 minggu, maka makan daging tidak ada selama 40 hari itu, dan biaya makan daging itu disimpan. Lalu dikumpullah itu pada malam Kamis Putih seperti ini ke gereja. Baik beras yang disisihkan tadi, atau biaya makan daging tadi, atau apapun yang kita coba berpuasa, supaya kita coba mengenang penderitaan Yesus yang tidak mungkin kita imbangi, tapi sedikit kita mengenang penderitaan Yesus. Lalu hasilnya kita kumpul malam ini, dan gereja nanti mengumpul dana itu. Lalu gereja melalui pengurus gereja PHP memberikan itu kepada orang-orang yang berkekurangan, janda, yatim piatu, orang yang terlantarkan. Disitulah sosial gereja tampak pada Kamis Putih. Jadi orang mengenang ada sosial kita atau pengorbanan kita yang kita berikan ke gereja. Itulah Kamis Putih. Lalu sebagai simbol pembasuhan kaki tadi, apakah itu ada dalam Alkitab? Tadi sudah kita baca dalam Yohanes pasal 13 tadi. Kita baca dulu Yohanes 13 ayat yang 14. Di buku acara ada Yohanes 13 ayat yang 14 itu ada di bagian bawah. Ada di bagian bawah ini. Kita baca ayat yang ke-14. 3, 2, ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Jadi kalau ada orang mengatakan ini tidak Alkitabiah, salah. Ini perintah langsung dari Yesus. Kalau aku ini adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh atau saling membasuh kakimu. Maka dalam Kamis Putih itu selain membasuh kaki, biasanya pada malam Kamis Putih dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Jadi pada malam perjamuan kudus, pada malam Kamis Putih seperti inilah dilaksanakan perjamuan kudus. Bukan besok Jumat Agung, bukan Paskah, tapi itu sudah kita lupakan. Nah sekarang GKPA mencoba mengembalikan tradisi gereja yang hilang itu. Walau kita sudah melaksanakan ini hampir mungkin 20 tahun, sudah ada itu di dalam anak kita, tapi kita belum seragam
melaksanakan ibadah ini. Nah, jadi kami para pendeta pun ada yang tidak serius melaksanakannya di jemaatnya karena mengalami tantangan. Indi masai pamalu-malohon doh pandita pabila-bila kokonin. Akhirnya mabiar panditai talu ia indi kerejoni. Aku ingok do di GKP Jalan Cangkir ketika saya pendeta resort di sini di Barat ini. Saya laksanakan di Jalan Cangkir. Semua sintua keluar. Tidak mau dicuci kaki. Saya katakan kalau kalian keluar, jemaat pun akan datang membantu saya. Meroam meruas membantu. Indah situ. Saya kerjakan terus. Karena ini aturan gereja. Tidak peduli mau dilawan, mau dihawan, tidak peduli. Saya akan kerjakan. Ketika saya laksanakan di Pangkalan Brandan dulu, tidak ada yang melawan. Yang ada menerima pelayanan. Jangan takut dilawan atau tidak dilawan. Yang kita takuti adalah Tuhan murka kepada kita kalau tidak melakukan firman-Nya. Kalau manusia murka kepada saya tidak takut. Tapi kalau Tuhan murka kepada saya takut. Jadi jangan ragu kalau Kamis Putih tahun depan datang ke gereja ini lagi. Jangan ragu. Ini firman Tuhan. Maka tema dalam khotbah kita malam ini ialah pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kamis Putih ini ialah pengorbanan bagi Yesus. Dia yang adalah guru, dia yang adalah Tuhan harus membasuh kakinya, kaki muridnya. Itu radikal itu, radikal. Tidak ada seorang guru adalah Tuhan membasuh kaki para murid. Seharusnya murid yang membasuh para guru. Petrus lagi yang paling lucu. Tuhan, masa sedikit kau basuh aku? Semualah katanya. Iya kan? Janganlah hanya kakiku kau basuh, semualah. Sudah dibasuh kakinya, mau semuanya. Ini kan Petrus ini kan melonjak-melonjak ini keimanannya. Suka melonjak-melonjak. Jemaat pun ada yang seperti ini. Seperti Petrus ini. Dikasih ini mau ini semua kan. Melonjak-melonjak. Tapi Yesus menghadapi jejaknya dengan santai. Orang yang sudah mandi tidak mungkin lagi mengotori dirinya. Masa baru mandi langsung pergi ke lumpur, langsung dia bermain lumpur, nggak ada itu. Orang yang sudah mandi nggak akan pernah lagi pergi ke kubangan. Biasanya orang yang sudah mandi, sudah harum, dia nonton TV, minum kopi, atau makan, atau pergi jalan-jalan, atau pergi ke gereja. Gak mungkin lagi pergi dia ke kubangan. Itu kata Yesus. Artinya makanya tadi saya katakan ketika saya membasuh kaki Bapak Ibu, simbol pembasuhan kaki ialah supaya kaki kita rajin memberitakan firman Tuhan di keluarga, di gereja, dan masyarakat. Yang kedua, pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Kita ini jangan pandang jabatan kita. Aku ini ayah, suami, aku ini istri, ibu, aku ini pendeta, aku ini guru perlagutan, sintua. Hormati dong saya. Bukan. Di gereja jabatan tertinggi hanya satu, yaitu apa? Melayani. Itu jabatan tertinggi. Evorus sekjen peresas pendeta rasot, guru perlagutan, sintua, itu fungsi, bukan jabatan. Itu fungsi. Saya berfungsi sebagai pendeta, saya berfungsi sebagai evorus, sebagai sekjen, peresas, pendeta resort. Itu fungsi. Jabatannya hanya satu, melayani. Jadi tidak ada lebih tinggi di gereja ini. Jadi jangan saya ini pakai seperti ini, jubah hitam, aku pendeta, kalian jemaat, maka kalian lebih rendah dari saya. Tidak. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Sama-sama apa? Sama-sama melayani.
Maka jangan tinggi hati, jangan sombong. Tetapi rendah hati. Sebagai ayah, sebagai suami rendah hati. Sebagai istri rendah hati. Sebagai anak rendah hati. Sebagai pendeta rendah hati. Sebagai sintua rendah hati. Orang yang sama-sama rendah hati, maka akan sama saling melayani. Kalau sudah seperti itu, maka GKPA akan unggul melayani dalam kebersamaan. GKPA? Oh, sudah lupa. GKPA? Harus begitu. Jumpa kita dengan GKPA, GKPA unggul melayani. Karena apa? Kita punya tugas jabatan yang sama, yaitu melayani. Melayani dengan apa? Unggul. Menjadi suami yang unggul. Menjadi bapak yang unggul. Menjadi istri yang unggul. Menjadi penatua, sintua yang unggul. Jemaat yang unggul. Kalau sudah seperti itu, enaklah kan? Saling mengisi, menolong, dan sebagainya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita dari kejahatan dan dosa-dosa kita pada malam Kamis Putih ini? Yang pertama, Yesus memberikan tubuhnya dengan mencurahkan darahnya bagi keselamatan. Yesus sudah mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Itu berarti Yesus sudah rela memberi tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia dari kejahatannya, dari dosanya. Ini yang dilakukan Yesus pada malam terakhir itu. Dia menyampaikan, aku ini akan mati. Inilah perpisahanku dengan kalian. Bahasanya sungguh luar biasa. Dia katakan begini, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ayat 16. Artinya dia tidak akan memakan atau menerima kemuliaan itu sebelum dia mencurahkan darahnya di Golgota menyelamatkan umat manusia. Ini yang dilakukan Yesus. Sehingga perbuatan Yesus itu menunjukkan betapa besar cinta kasihnya kepada manusia. Bahwa ia rela menderita dan mati demi menyelamatkan manusia. Jadi seorang ibu pasti rela menahan laparnya demi anaknya. Pastilah. Makanlah nak, makanlah. Aku udah kenyang padahal lapar. Iya kan? Minumlah nak, minumlah, enggak apa-apa. Mama, enggak, aku udah enggak haus. Padahal sejak dari tadi haus. Itu demi kasih kepada anak. Kalau orang tua aja mampu berkorban bagi anaknya, apalagilah Yesus. Dia tunjukkan, dia buktikan, rela mati. Mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan Yesus ialah Yesus memberikan roti sebagai tubuhnya yang diberikan untuk mereka dan anggur sebagai darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa manusia. Jadi kalau kita nanti mengikuti perjamuan kudus besok, entah kapan pun dilaksanakan oleh pendeta Rasot di sini, maka imanilah bahwa roti itu dan anggur itu adalah kehadiran nyata Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah teologi Luther. Luther berkata dalam perjamuan kudus itu, Yesus hadir nyata. Saya ulangi, Yesus hadir nyata. Tapi dia tidak seperti Katolik. Kalau Katolik disebut dengan transubstansiasi. Artinya roti dan anggur itu berubah nyata jadi daging dan darah. Enggak mungkin itu. Bagi Luther tidak mungkinlah roti itu dan anggur itu berubah jadi darah dan daging benar-benar. Enggak mungkin. Tetapi bagi Luther, roti itu tetap roti, anggur itu tetap anggur, tetapi di dalamnya Yesus hadir nyata. Maka ketika kita makan,
itu seperti memakan tubuh Yesus. Ketika kita meminum, itu seperti meminum darah Yesus. Maka ketika kita menerima, berdoalah, Tuhan, mampukan aku memasukkan tubuhmu ke dalam tubuhku, supaya tubuhku kuat menghadapi tantangan penderitaan selama aku di dunia ini. Sehingga tubuh kita yang lemah ini kuat menerima segala tantangan dan penderitaan. Lalu ketika kita menerima darah Yesus, ya Tuhan, mampukan aku memasukkan darahmu kepada tubuhku. Supaya apa? Darahmu menyucikan darahku. Kalau ada darah kental jadi encer. Dan ada be kolesterol. Dan ada be sahit, penyumbatan. Enggak ada lagi sakit penyakit. Kalau darah Yesus itu mengalir dalam tubuh kita. Tetapi kita, kalau kita hanya memakan dan meminum dengan tanpa makna, hanya masukkan roti, minum anggur tanpa makna, itu hanyalah roti biasa dan anggur biasa. Itulah yang Yesus kerjakan malam perjamuan kudus itu. Memberi makna, roti dan anggur ini adalah simbol kehadiranku dalam perjamuan kudus. Penghapusan dosa manusia secara sakral hanyalah melalui dua cara bagi agama Kristen. Yang pertama melalui baptisan. Ketika kita dibaptis, dosa kita telah diampuni oleh Yesus. Dosa kita, dosa warisan dari Adam dan Hawa, dibenamkan, dikuburkan, dimatikan. Lalu kita bangkit bersama Yesus. Sejak itu kita tidak punya dosa turunan lagi. Kita telah dihapuskan dosa kita oleh Yesus. Lalu yang kedua, penghapusan dosa yang kedua ialah sakramen perjamuan kudus. Jadi kalau ada orang menolak hadir dalam perjamuan kudus, itu artinya dia menolak Yesus menghapus dosa-dosanya. Saya pernah punya pengalaman waktu pendeta resort di daerah Sidimpuan. Saya tanya Porhanger, amang biasana muda perjamuan kudus di gereja ta seria dengan asa otik doa mang. Harana du perjamuan habis gereja nomor mulahan dui. Inde dong nara perjamuan kudus ini. Jauh dokon perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah. Tabusi ma sabotol nabulunia ma. Unang namenek. Indah habis ya mang nameneki pindah habis ini ya. Tabusi ma amang nabulu. Tailek tekang itabusi namenek. Jauh dok mati ibadah sama non. Perjamuan kudus ialah undangan Yesus langsung. Romahamu akan merdosa. Ulang dak yang berdosa. Ya kan? Diundang. Siapa yang tidak berdosa, silakan keluar dari 3 pintu. 1, 2, 3. Tapi yang berdosa tinggallah di sini supaya dosamu diampuni. Bain derong benaka luar to. Kurang sabotol na miliki. Kurang. Jodok Porhanger. Kurang. Mana lagi tambahnya? Ambil air putih. Ya air putih lah. Gak ada lagi. Jadi orang yang menolak hadir dalam perjamuan kudus ialah menolak Yesus menyembuhkannya. Menolak Yesus menyucikannya. Jadi kalau ada undangan perjamuan kudus, hadirlah. Supaya apa? Beban kita kurang. Dosa kita habis. Kalau kayak di laptop atau di komputer atau di handphone, di clear chat atau hapus semua video dan foto-foto, kan ringan bebannya kan, lancar gitu kan. Kayak gitulah kita kalau sudah ikut perjamuan kudus. Dosa kita diampuni. Nah poso nu dibotodo mun hatana tu ho do nunga sesa dosamu. Sejak itu kita sudah bersih, clear dosa kita, ringan. Alaya dong tugas, ulang dak tibe mardosa. Tugas kita. Itu yang kedua yang dilakukan Yesus. Yang ketiga, Yesus menderita dan mati untuk membayar dosa-dosa kita. Jadi perjamuan malam terakhir itu ialah Yesus mati
untuk membayar dosa-dosa kita, maka engkau ditebus dengan harga yang mahal, bukan murahan. Mahal, satu nyawa, nyawa Tuhan, bukan nyawa orang biasa. Makanya kita hargailah pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang kita renungkan dalam minggu atau ibadah Kamis Putih hari ini? Yang pertama, kita harus mampu mengenang hidup kebersamaan. Yesus pada malam terakhir itu hendak mengajari kita perlunya mengenang hidup kebersamaan. Mengenang bersama keluarga kita, keluarga besar. Dari kampung misalnya atau keluarga besar Harahap, perlu itu. Kumpul yang abang adik, kumpul yang berkeluarga. Itu mengenang kebersamaan. Karena bagi Yesus kebersamaan itu kekuatan. Apalagi tema kita, visi kita ialah unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi bersama itu perlu. Yesus itu bersama malam terakhir. Supaya apa? Supaya ada kenangan. Kenangan bersama Yesus itu indah. Itu yang pertama. Jadi malam terakhir itu adalah malam kenangan. Maka mari ciptakan malam kenangan yang diingat oleh keluarga dari kita. Enggak tahu kita kapan kita mati. Tapi ketika kita mati dikenang orang hidup kita. Daripada ketika kita mati tidak ada kenangan. Jadi hidup kita ini harus mencatat kenangan. Yang kedua, kita harus mampu mengajar cara mengingat kebaikan. Ini yang memang yang sulit. Mengingat kebaikan orang sulit. Tapi mengingat kejelekan orang, lengketnya lama. Itu persoalannya. Kalau kulakukan 100 kebaikan, lalu kulakukan 1 kejahatan, lupa yang 100 itu. Yang 100 itu tidak pernah diingat. Tapi yang 1 itu dibaheba-heba, lupus tu ujung di tanah. Ini kejelekan orang percaya. Jadi kalau kita mengenang perjamuan terakhir malam ini, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Bahwasanya Tuhan setia memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Tuhan setia membebaskan nenek moyang kita dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tuhan setia mengembalikan umat percaya dari tanah Babel ke tanah Kanaan. Umat Israel banyak ditolong Tuhan. Itu kita kenal. Baru ingatlah keluarga kita. Najolo songonon do puku bapakku, songonon doau, senari songononau. Kenanglah itu. Ingat kebaikan Tuhan. Dan belajarlah mengingat kebaikan Tuhan. Ada yang di gedung jemaat sini kan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum olehnya. Kan itu kan? Dihitung berkat Tuhan. Jangan hitung pengeluaran. Kalau dihitung pengeluaran stres. Habis langsung. Diterima gaji, keluarkan. Bah, saum nama mangulu do beom kan itu. Jangan ingat itu, tapi hitunglah berkat Tuhan. Kau niscaya kagum olehnya. Kami baru tiba dari Sidempuan, Sibolga, Manduamas, Singkil, Sidikalang tadi sore di Medan ini. Kami berangkat hari Minggu itu dalam rangka promosi kampus, dalam rangka tracer study, dalam rangka penjemaatan, dalam rangka pengenalan kampus ke seluruh alumni di berbagai daerah, di Sidempuan, Sibolga, Manduamas, baru Singkil, Sidikalang. Lalu tadi tiba di rumah jam 5, lalu mandi langsung ke sini. Mata ini sebenarnya sudah ngantuk sekali, tapi tidak peduli. Karena apa? Menghitung berkat Tuhan luar biasa. Hudok ketua mang berhangir, gua mang guru. Kalau saya tidak bisa kejar jam 7 amang lagi hokbah. Tapi kalau saya bisa kejar, saya hok. Tadi saya tiba di Medan jam 3, saya telepon amang berhangir. Saya bisa datang.
Tapi ke kampus macetnya luar biasa di Kampung Lalang. 2 jam. Tiba di Medan jam 3 sampai di kampus 2 jam. Tapi harus dikejar. Sampai di rumah mandi, dari rumah ke sini pun lama, macet. Jadi itu harus kita kejar. Kalau hitung-hitung pengeluaran rugi, tapi hitung-hitung berkat Tuhan luar biasa. Makanlah kami di Siantar waktu pergi. Kami pesan ayam goreng, pesan nila goreng, nila bakar, nila semur. Kami pikir dicampur di nasi itu. Ternyata datang nilai besar-besar. Ku pesan ayam goreng, dikasih 1 ayam. Bingung kami memakannya. Terkejut kami makan itu. Aneh. Yang kami pesan ayam goreng, nila goreng, dikasih kami satu-satu nilai yang besar-besar. Segini. Bingung. Kenapa? Bagaimana? Bingung. Jadi kami bilang, ini pertanda berkat. Memulai perjalanan dengan berkat. Memang kami pergi selama perjalanan itu banyak berkat yang tak kami duga. Kami sudah deposit 1 juta 1 orang biaya perjalanan. Pulang kami beruntung 500.000 1 orang. Aneh kan? Deposit 1 juta, untung 500.000. Dikembalikan lagi modal itu. Karena apa? Ada banyak orang yang menyumbang. Siap kami memakan siang, siap kami makan malam, siap kami mau penginapan, siap kami nggak keluar uang kami. Bahkan kembali 500.000 lagi. Enak kan? Untung. Karena kami tidak hitung kerugian, tapi kami hanya hitung berkat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus tidak menyebut kesalahan orang lain. Tadi kalau kita baca ayat 21-23, itu menyebut kesalahan orang lain. Kata Yesus begini, orang yang akan mengkhianati aku ada di antara kamu. Lalu ada di pertanyaan, siapa itu Tuhan? Itu kan, ada pertanyaan kan? Siapa itu Tuhan? Dalam malam perjamuan terakhir, jangan cari-cari kesalahan. Tuhan Yesus sedang menegur, di antara kamu ada orang yang mengkhianati. Jangan tanya siapa itu, tapi koreksi dirimu. Itu yang hendak katakan Yesus. Jadi malam perjamuan terakhir, jangan cari-cari kesalahan orang lain, tapi carilah kesalahanmu, koreksi dirimu. Supaya apa? Tuhan tidak tersalib lagi karena dosa kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar malam ini memberi kita keyakinan bahwa pengorbanan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami bahwa pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu nyata. Yesus telah mati di Golgota, mencurahkan darahnya, bahkan tubuhnya dicabik, ditikam, dibunuh oleh para Sanhedrin. Dan Tuhan Yesus memberi kami pengajaran bahwa tatkala malam terakhir Dia memberi kami peringatan supaya kami membangun kebersamaan. Ketika kami bersama, maka kami akan semakin kuat. Bahkan kami Engkau ajar untuk mampu mengingat kebaikan Tuhan dan tidak mencari dan menyebut kesalahan orang lain, tetapi kami mengoreksi diri kami supaya Engkau yang mati menjadi juru selamat kami nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu kini sepanjang masa. Amin.